Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan baik-baik dan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau cek absen dulu ya. Iya. Wah, absen hari ini sudah diisi ketua kelas ya. Terima kasih ketua kelas sudah mengisi absen pada siang hari ini. Nah, selanjutnya Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke. Sebelum Ibu ke materi pembelajaran, Ibu akan mengadakan tes diagnostik ya. Karena ini adalah pembahasan baru ya. Karena minggu kemarin kita sudah ulangan dan sekarang kita akan memasuki tes diagnostik untuk pembelajaran yang baru. Ibu kasih waktu 5 menit untuk melaksanakan tes ini ya. Ya, tesnya dijawab sendiri-sendiri ya, jangan ada yang melirik kiri kanan. Ibu yakin kalian anak-anak jujur dan anak-anak pinter. Sudah? Kalau sudah sini. Tinggal 1 menit lagi. Sudah? Kalau sudah sini. Ya. Ada yang sudah? Sini yang sudah. Udah. Oke, baru saja kita sudah melakukan tes diagnostik ya. Tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini Ibu lihat banyak sekali yang sudah paham ya atau mengetahui apa itu zat. Kemudian ada beberapa juga yang masih menjawab salah. Nah, untuk itu kita sekarang akan belajar ke materi baru ya. Sebelum masuk materi baru, setiap hari kita sering beli es ya di lingkungan sekolah. Apalagi cuaca panas seperti ini, kalian berebut beli es ya. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa air mineral yang biasa itu bisa dingin kalau dimasukkan ke dalam kulkas? Ada yang tahu enggak? Ayo, kenapa nak? Karena pendinginan suhu yang dialami air. Ya, ada yang temannya jawab karena adanya proses pendinginan yang dialami air. Siapa lagi yang bisa jawab? Ayo, keluarkan pendapat kalian. Ayo, siapa lagi? Ayo. Karena dimasukkan di dalam kulkas, di mana kulkas itu akan terjadi perubahan suhu. Nah, ini juga temannya sudah jawab ya, karena dimasukkan ke dalam kulkas dan di dalam kulkas itu terjadi perubahan suhu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kira-kira
kalian sudah sering melihat fenomena di sekeliling kita. Misalnya kalau kita haus, kita mencampur air dengan es batu. Nah, lama-kelamaan air itu akan menjadi dingin. Nah, sekarang kalian dulu di SMP sudah mengetahui atau sudah mendapatkan pelajaran tentang zat dan perubahannya ya. Kira-kira ada yang masih ingat enggak zat itu apa? Zat adalah sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Nah, Zat ini biasa sering disebut dengan materi. Nah, tepat sekali ya. Ada yang sudah pas menjawab, zat itu adalah sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Nah, sekarang kita akan memasuki di pelajaran SMK, kita akan memasuki pelajaran zat dan perubahan zatnya ya. Tapi di SMK ini kalian akan mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep zat berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menganalisis penyebab perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan zat, unsur, campuran, dan senyawa ya. Itu bedanya di SMP dengan di SMK. Kalau di SMP kalian sudah mengetahui bentuk-bentuk perubahan wujudnya ya, bentuk-bentuknya saja. Kalau di SMK kita akan menganalisis mengapa perubahan wujud itu terjadi ya. Jadinya pelajaran di SMP akan kita bawa ke SMK ini, kita akan menggalinya lagi ya. Nah, tadi sesudah tes diagnostik, Ibu lihat ada yang masih lupa dan ada yang sudah ingat ya pelajarannya. Nah, kemudian dalam langkah-langkah pembelajaran ini, Ibu akan menggunakan namanya model pembelajaran based learning ya. Di mana model pembelajaran based learning ini ada 5 langkah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima itu adalah menganalisis. Nah, sebelum kita menuju materi yang pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah, nah kita ice breaking dulu ya, biar kalian siap menerima pelajaran Ibu. Sekarang kita ice breaking. Tepuk semangat ya, bisa? Bisa. Ya, kita sama-sama ya, biar rileks. Lepas dulu pulpennya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Sudah. Nah, langkah yang pertama orientasi pada masalah ini, Ibu minta kalian mengamati video ini ya. Catat dan amati permasalahan yang ada di video ini. Paham? Paham. Jadinya kalian harus mencermati isi video ini. Tonton video ini sambil dicatat ada permasalahan apa di video ini yang Ibu tampilkan ya. Ya, sekarang saksikan video ini. Perhatikan baik-baik. Perubahan wujud benda dari cair jadi gas. Contoh menguap, memasak air. Ketika kita memasak air, air yang berubah menjadi cair, lama-kelamaan ketika mendapatkan panas akan berubah menjadi uap air yang berubah gas. Nah, dari tayangan video tadi kalian sudah mencatat apa yang terjadi atau permasalahan yang muncul ya. Kira-kira dari tayangan video tadi ada yang ditanyakan? Saya, Bu.
Iya. Kenapa es batu bisa mencair? Nah, pertanyaan pertama dari temannya. Kenapa es batu itu bisa mencair? Pertanyaan siapa lagi yang menanya? Saya. Iya. Bu, kenapa air itu bisa berubah-ubah wujudnya? Nah, ada yang nanya lagi, kenapa air itu bisa berubah-ubah wujud? 2. Siapa lagi? Ayo, angkat tangan. Bu, kenapa bisa ada embun? Nah, tadi kenapa bisa ada embun ya? Semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu muncul di video ya, setelah menonton video. Nah, jawaban dari permasalahan-permasalahan itu nanti kalian akan temukan sendiri ya. Kalian akan mengeksplorasi penyebab-penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Jadinya pertanyaan-pertanyaannya itu simpan dulu ya di permasalahannya, pasti nanti akan terjawab dan nanti di akhirnya kita akan presentasikan ya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok menjadi 6 kelompok ya. Ini sudah berkumpul dengan kelompoknya ya? Iya. Ya, ini sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD dan barcode materi ajarnya ya. Jadinya nanti kalian bisa mengeluarkan HP-nya sekarang. Ya, HP-nya bisa dipakai. Nanti kalian bisa men-scan barcode ini untuk mencari materi ajarnya. Jadi kalian bisa membaca dan mencari jawabannya itu ada di sini ya. Kalian analisis jawaban dari permasalahan-permasalahan yang kalian dapat. Nih. Nah, sekarang LKPD dan barcode-nya sudah ada ya. Sekarang kalian bisa men-scan barcode-nya untuk membaca materi ajarnya dan kalian bisa membagi tugas. Kira-kira tadi kan sudah ditampilkan video ya. Nah, iya ada yang bertanya? Oh iya, belum dapat. Kalau sudah selesai barcode-nya, bisa kasih. Sudah bisa diakses barcode-nya? Nah, di sana ada materi ajar ya. Kalian bisa baca dulu atau kalian bisa membagi tugas dengan teman-teman kelompok kalian. Siapa yang memiliki tugas ini untuk mencari ini ya, permasalahan-permasalahannya. Coba baca LKPD-nya dulu. Kalian baca petunjuk LKPD-nya dan ada yang membaca isi materi ajarnya. Ini kan sudah ya. Nih, tadi dari video itu apa permasalahan yang muncul? Apa kira-kira kalian tulis ya? Misalnya apa? Apa yang muncul tadi? Bagaimana cara air menguap? Misalnya yang muncul tadi, yang pertama kan, pertama kali itu ada apa? Air akan berubah menjadi gas. Nah, tulis di sini ya. Tulis di sini. Pulpen. Pulpen Ibu mana tadi? Pinjam satu ya. Coba apa yang ditonton dari video tadi? Yang pertama kan ada air apa? Ada air yang dimasak kemudian menjadi uap. Nah, itu ditulis ya. Kemudian apa lagi? Ingat. Terus apa lagi?
Terus dah. Kenapa es batu bisa mencair? Permasalahannya dulu. Permasalahannya. Yang kedua apa tadi? Perubahan cahaya. Apa? Kalian ingat apa tadi tampilan di video? Coba Ibu lihat dari permasalahan pertama. Ini dari permasalahan pertama. Permasalahan pertamanya yang mana? Ini nggak usah ya. Kedua, keempat. Bisa ikut baca. Bisa sih. Nanti dipresentasikan. Nomor keempat. Keempat. Ya, kelima. Bisa. Ini kan sudah tahu apa namanya ya. Kalian cari tahu kenapa peristiwa itu terjadi. Ini kan sudah paham ya kelompok ini. Kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Ada yang membuka HP-nya, kemudian ada juga yang membaca ya. Ada yang mengerjakan. Sudah semua ya? Ibu tadi sudah berkeliling untuk mengecek kelompok yang siap presentasi. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah jadi semua ya? Sudah siap. Nah, sebelum kita presentasi, Ibu minta perhatikan dan dengar instruksi dari Ibu ya. Ya. Kita akan melakukan ice breaking ya. Tapi ice breaking kali ini Ibu akan menggunakan ice breaking teknik STOP, di mana S itu stop atau berhenti, T itu take a break, mengambil napas perlahan-lahan atau napas dalam-dalam. Kemudian O, observer, itu berarti kita mengamati. Dan P terakhir itu adalah proses atau melanjutkan. Jadinya sambil mendengar musik klasik, perhatikan instruksi yang Ibu kasih ya. Sudah. Sudah, perhatikan yang instruksi yang Ibu ucapkan ya. Nah, lepaskan semua yang ada di genggaman atau tangannya, lepaskan semuanya. Ambil posisi duduk dengan rileks, posisi yang paling rileks. Kemudian duduklah dengan posisi badan tegak, posisi ternyaman kalian, rileks. Kemudian letakkan kedua tangan Anda di atas paha atau di atas meja. Ingat, ambil posisi rileks, taruh tangan di atas paha atau di atas meja. Kemudian regangkan otot-otot tangan kalian. Ingat, regangkan otot-otot bahu kalian sambil meresapi musik yang Ibu sajikan. Sudah?
ada beberapa permasalahan yang kelompok kami temukan. Yang pertama, air yang dimasak kemudian mendidih menimbulkan uap, terjadi perubahan dari zat menjadi gas yang disebut menguap. Kemudian yang kedua, air yang dimasukkan es batu, uap airnya itu mendingin. Kemudian udara itu menghasilkan embun sehingga menghasilkan endapan. Kemudian yang ketiga, air dimasukkan ke kulkas menjadi es batu, terjadi perubahan dari zat cair menjadi padat yang disebut membeku. Kemudian yang keempat, es batu yang ditaruh di gelas kemudian mencair, itu menghasilkan udara, mengembun, kemudian menghasilkan titik-titik atau embun. Yang kelima, es batu yang terkena sinar matahari lama-kelamaan akan mencair. Kemudian yang keenam, kapur barus yang mengecil bahkan sampai menghilang itu terjadi karena uap panas di dalam lemari. Kemudian kita juga telah mendiskusikan penyebab peristiwa terjadinya perubahan dalam perubahan materi. Yang pertama itu adalah menguap, itu terjadi karena air yang terkena sinar matahari atau dipanaskan mendidih sehingga menghasilkan uap. Kemudian mengembun itu terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan. Kemudian membeku itu terjadi karena penurunan maupun pendinginan suhu yang dialami benda tersebut. Kemudian mengkristal itu terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Kemudian mencair itu terjadi karena suatu benda mengalami pemanasan atau peningkatan suhu. Kemudian yang terakhir itu adalah menyublim. Nah, jadi menyublim itu terjadi karena adanya peningkatan suhu yang dialami benda tersebut. Nah, yang terakhir kita juga telah menghasilkan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, di mana perubahan wujud zat adalah proses suatu zat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan wujud zat dapat terjadi ketika zat tersebut menerima atau melepas kalor. Ada 6 bentuk perubahan wujud zat yang kita temukan. Yang pertama itu menguap, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat. Kemudian mengembun, perubahan wujud zat gas menjadi cair. Kemudian membeku, perubahan wujud zat cair menjadi padat. Kemudian mengkristal, perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Kemudian mencair, perubahan wujud zat padat menjadi cair. Dan yang terakhir menyublim, perubahan wujud zat padat menjadi gas. Kalor atau energi panas merupakan energi yang berhubungan dengan panas atau suhu suatu zat. Kalor pada suatu zat dapat bertambah atau berkurang. Dengan adanya aliran kalor pada zat tersebut, maka zat dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud itu tersendiri adalah proses suatu zat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan wujud zat dapat terjadi ketika zat tersebut menerima atau melepas kalor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Hani Suci Wulandari pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum dulu, berdiri dulu. Oke, sebelum ini mengakhiri presentasinya, apakah ada masukan atau saran untuk kelompok 4? Kalau ada, silakan angkat tangan. Ada? Tidak ada? Kelompok ini ada? Iya. Kelompok presentasi tadi sangat bagus, tapi untuk kedepannya tolong untuk menghindari kata itu. Soalnya banyak banget kan dari presentasi Hani tadi banyak mengandung kata-kata itu. Jadinya agak kurang nggak enak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, silakan. Nah, dari kelompok 4 tadi, kelompok 4 ya, Hani sudah menampilkan bagus sekali dan luar biasa ya hasil diskusinya, dan sudah diberi masukan oleh ini kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 sudah memberikan masukan kalau presentasi itu kurangi kata itu atau kurangi kata yang berlebihan ya, masukan yang luar
luar biasa dari kelompok 3. Kalian harus mampu mengklasifikasi zat, unsur, senyawa, dan campuran. Yang nomor 3, poin nomor 3, ini kan di luar dari permasalahan tadi, tapi Ibu sudah kasih literatur yang lengkap ya dari barcode yang kalian scan, kemudian dari buku bacaan. Sekarang ada yang mau mencoba merefleksi pembelajaran hari ini? Sebelum Ibu refleksi, kita refleksi dulu ya. Kira-kira apa itu zat dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Zat itu apa? Ibu, ya, sudah ada yang mau menanggapi? Silakan atau membacakan. Ayo, Apa itu zat? ya, Zat adalah sesuatu yang memiliki wujud atau massa. ya. Terus kemudian perubahan wujud zat itu ada berapa macam? Ada 6 macam. Coba sebutkan 6 perubahan zat itu, perubahan wujud zat. yang pertama mencair, kemudian membeku, mengembun, mengkristal, menyublim, menguap. Nah, kira-kira tadi coba jelaskan ke teman-temannya apa penyebabnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan zat, unsur, senyawa, dan campuran. Kira-kira ada yang tahu apa bedanya zat, unsur, kemudian senyawa? Kemudian berikan contoh. Coba, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Sudah? Sudah? Ada yang tahu? Perbedaannya? Sudah? Apa aja yang diketahui? Kalian angkat tangan. Nanti Ibu tambahkan apa kalian. Coba. Kemudian di sana ada senyawa. Kalau senyawa itu adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih. Tadi kan kalau unsur itu 1. Kalau senyawa gabungan dari beberapa unsur. Misalnya tadi kan ada O, ada H. Kalau menjadi H2O itu adalah air. Ya, itu kan akan menjadi air ya. Kemudian CO2 terdiri dari C dan O. Nanti ada 2 unsur, berarti dia adalah senyawa ya. Kalau terdiri dari C saja itu adalah namanya unsur. Tapi kalau CO2 berarti dia adalah gabungan dari unsur-unsur, berarti namanya senyawa. Sudah masuk ya pelajaran hari ini. Kemudian ada namanya campur senyawa atau campuran, itu sama. Kemudian campuran itu adalah gabungan 2 zat atau lebih yang penyusunnya masih memiliki sifat asli. Nah, campuran itu dibagi 2. Ada namanya campuran hidrogen dan ada namanya campuran hidrogen. Homo dan heterogen. Ingat kalau homo itu sama, kalau hetero itu berbeda. Nah, kalau campuran homogen, kita bisa melihat misalnya kita campur teh dengan air. Misalnya air sama teh ini, misalnya kita pakai teh celup. Warnanya bagaimana? Berubah. Bisa nggak warna merah dengan putihnya? Enggak. Berarti dia homo ya, dia menyatu. Paham? Sama juga dengan kita air gula dicampur dengan air panas atau air hangat. Gulanya melarut nggak? Melarut. Nah, gulanya tidak kelihatan lagi ya. Dari satu. Dia homo atau heterogen? Homo. Paham ya homogen? Ya. Kalau heterogen misalnya Ibu masukkan tanah ke dalam gelas. Nah, tanahnya ini gelas ini berisi air. Ibu aduk-aduk, masih bisa lihat nggak tanah itu? Masih. Kalau itu kan kalian bisa lihat perbedaannya. Tanahnya itu masih terlihat jelas sama airnya berubah. Jadi ya sudah paham homogen sama heterogen ya? Paham. Nah, pembelajaran ini sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih tes dulu ya soalnya. Kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Ya. Jadinya Ibu sangat percaya kalian anak-anak hebat dan
sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan refleksi kepada satu kelompok, satu orang ya. Ini nanti dikumpulkan pas Ibu keluar ya, pas kita sama-sama keluar. Dan ini satu untuk refleksi kegiatan hari ini. Untuk kedepannya Ibu lebih baik lagi dalam menyajikan soal dan media pembelajaran. Itu refleksinya nanti dikumpulkan ya. Oke, perhatikan semuanya ada depan ya. Pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan sangat baik ya, dan semua anggota kelompok bekerja sama dengan kelompoknya ya, semuanya sangat kompak. Tidak ada yang tidak ada yang hanya berdiam diri ya. Ibu perhatikan dari tadi kelompok ini misalnya ada yang mencari jawaban dari HP, yang dari barcode edukasi, kemudian ada yang membuka buku paket, ada yang menulis, kemudian ada yang membacakan hasil dari masalah yang sudah ditemukan. Sama juga dengan kelompok 3, kelompok 4 sudah sangat bagus ya, sudah presentasi dengan luar biasa hasil penyajiannya dan kerjasamanya juga sangat bagus. Nah, untuk itu, untuk kedepannya dalam proses kegiatan pembelajaran kita harus bekerja sama ya dengan teman-teman kita untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih baru ya, atau yang lebih berwawasan luas. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti Ibu kan sudah kasih refleksi pembelajaran ya, satu kelompok satu ya refleksinya, dan nanti Ibu ambil. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau mengapresiasi untuk semua kelompok sudah bekerja sama dengan baik ya. Semoga kedepannya lebih semangat lagi ya belajarnya. Dan terima kasih untuk hari ini sudah meluangkan waktu belajar bersama Ibu dalam pelajaran IPA ini ya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Yang tadi itu kan hanya perubahan bobot dan fenomenanya ya, fenomena dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perubahan tersebut terjadi. Nah, untuk pertemuan besoknya itu bisa akan melihat bagaimana sih perubahan fisika dan perubahan kimianya. Nah, pembelajaran minggu depan akan lebih menarik lagi jika kalian mengisi refleksi yang sudah dikasih ya. Yang Ibu bisa memperbaiki diri bagaimana kekurangan dan kelebihan Ibu dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu minta ketua kelas atau ada temannya yang mau berdoa. Ayo ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran